Nggak percaya waktu itu kan, saya dibully habis-habisan ya. Tapi tak hajar terus ya, tak kasih sarung melorot, tak lari, wah macam-macam ya Jokowi itu ya. Waduh, sampai akhirnya ya hari terjadilah yang saya ngomong itu terjadi semua tentang Jokowi itu. Ini Jokowi lagi sakit ya. Anda lihat ya, itu kena nanti itu ya ngeri ya. Mana? Nanti itu yang terjadi dengan Jokowi itu ngeri ya. Ah, Rupanya ginjal tuh Pak Paul. Soalnya mukanya bengkak semua tuh orang. ya bisa ginjal, bisa ya yang saya bukan dokter ya. Ya bisa ginjal, bisa penyakit kulit. Kalau dia bilang penyakit kulit ya ngomongnya ya. Bisa macam-macam. Tapi kita nggak tahu itu apa. Saya kira ada hal yang tidak beres pokoknya dengan dia. Ya, karena nggak mungkin nggak sembuh kan. Tapi ini kan bengkak semua mukanya kan, melepuh semua. Bukan bengkak pak itu pak, melepuh pak. Merah-merah itu pak, melepuh itu mukanya. Kayak dibakar api neraka. Rapi ya. Oh itu yang di Bandung ya, yang di Bandung. Ya, tetap nggak bisa dikorupsi pokoknya. Pasti ketahuan. Nah, dengan sistem yang dibikin baru itu yang tadi Pak Teddy bilang, cara memulai gimana? Iya harus DPR ini harus diberangus dulu, bukan dibubarkan. Dibubarkan Prabowo salah. Diberangus dulu dengan darurat militer. Oh, darurat militer, undang-undang militer yang berlaku. Dan Prabowo adalah panglima tertinggi di militer itu. Oke, lanjut lagi. Tadi ada Abu Otman nih, silakan Abu Otman, masuk. Halo, Halo Pak halo. Abu, ya Otman. Amerika dengar suara Abu ya. Stop Anda dengar, Anda Kaveri. dengar. Ah, Selamat malam, ah. Jerman teman-teman. Belanda dengar. Pak Teddy, Pak Andi, Pak Dr. Sang. Jenderal Ratko nggak ada ya? Kalau nggak ada dia nggak seru nih. Jenderal Ratko dia Ratko lagi rahasia, lagi menyisir, lagi disisir itu Jakarta Ya, sama dari sisir. ya, cari ya. data dia, Mencari data, cari simpanan cari jembatan informasi. Ancol. Iya, ini topiknya bagus sekali ya. Ini saya senang sekali apa bisa join dengan komunitas ini. Kembali lagi Pak Dr. Zhang, aku mau share screen, izin. Boleh, 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 silakan. Ntar Iya, saya kasih jadi co-host aja ya, langsung. Oke, saya matikan punya saya. udah masuk ya. Ya, silakan. Share screen lagi. Share screen. Ya, masuk ya. Belum, mesti ulangi lagi. Ya, Udah? udah masuk. Udah ya. Masuk. Pelan-pelan, ya, udah masuk. Oke. Ini izinkanlah saya teman-teman saya memberikan satu eh, sudut pandang yang berbeda ya teman-teman ya. Eh, Tadi YouTube belum muncul ya Pak ya? Sudah. Oh udah ya. Oke. Oke. Ini mungkin teman-teman tadi fokusnya ke eh, kalau mau terjadi apa yang mau dilakukan, mungkin izinkan saya untuk memberikan sudut pandang yang lain supaya apa namanya komplit lah. Karena saya senang ini kita ibaratnya semacam think tank nih Pak Paul ya. Ini think tank nih luar biasa ini. Jadi sebelum terjadi udah di planning gitu ya. Eh Hmm. Kalau ini ada 4 poin yang saya mau sampaikan. Kalau teman-teman lihat di sini, terutama di kita bicara angka ya. Kemarin itu untuk viewers di YouTube ini ada sekitar 1000-an saya lihat. Dan hari ini naik nih Pak. Ada tadi sempat 1000 startingnya udah gede tuh, udah 1000, 1100, 1200. Sekarang nih udah di 1300. Nah, artinya ini pada ngumpul nih semua. Karena apa? Ini sebuah magnet ya, baik bagi pemirsa maupun bagi mungkin orang-orang yang punya kepentingan, orang-orang cerdas di negeri ini mendengarkan channel dari Suara Kenabian. Lalu yang kedua, saya mau bilang apa? eh, ini aku rasa nih Dokter Zhang ini sedang menjalankan ilmu tingkat tinggi ya.
ilmu tingkat tingginya itu apa? Yaitu predictive programming ya. Kalau saya lihat ini, saya coba googling, predictive programming itu eh, artinya itu panjang ya, karena ada di dalam politik, dalam computer science, tapi yang kira-kira berhubungan dengan topik yang akan kita bahas ya itu pertama itu adalah pembentukan public opinion, dan yang kedua media prepares the public for future events. Jadi ya secara langsung maupun tidak langsung channel ini sudah membuat semacam predictive programming. Oh, ini loh gimana kita bisa membuat sejarah yang kita tata gitu. Jadi kalau kita mau bikin jalan itu nggak mencong-mencong, tapi gimana walaupun ada gejolak tapi sebisa mungkin diredam gitu. Dengan apa ya? Dengan pertanyaan-pertanyaan itu ya. Kalau saya perhatikan di di 1 atau 2 bulan terakhir ini, pasti Dokter Zhang selalu tanya. Saya ada 2 pertanyaan. Coba teman-teman jawab. Jangan keluar dulu dari topik. Biar dijawab dulu. Nah, nanti sesi 2 baru kita ngomong yang lain-lain gitu. Ini ilmu tingkat tinggi. Ini patut patut ditiru ini. Lalu yang ketiga, saya mengutip ada satu eh, kata-kata dari Punjaga ya. Ada sebuah penulis yang bernama Mark Twain. Nah, Mark Twain itu dia selalu bilang bahwa history doesn't repeat itself, but it often rhymes. Kalau di kita bahasa Indonesia kan sejarah itu tidak berulang, tapi kadangkala itu eh, rhymes itu apa ya? Senada gitulah, hampir hampir mirip-mirip. Nah, ini menjadi kalau saya bilang ini jadi salah satu framework berpikir, terutama dalam kita mempersiapkan timetable. Timetable-nya apa? Nah, kalau teman-teman lihat sejarah, itu kalau berdasarkan Wikipedia ya, kerusuhan Indonesia Riot itu dimulai pada 4 sampai 8 Mei lalu, 12 Mei sampai 15 Mei, 12 sampai 15 Mei 1998. Itu terjadi di Jakarta, Medan, dan Surabaya. Dan ada satu momen yang unik. Jadi di tahun 1998 itu ada World Cup teman-teman ya, ada Piala Dunia. Dan Piala Dunia itu diselenggarakan pada 10 Juni sampai 12 Juli 1998 yang diadakan di Prancis, di mana ya saat itu Prancis pun menjadi juara dunia yang baru gitu. Nah, ini artinya sejarahnya. Nah, di 2026 ini Piala Dunia itu akan diselenggarakan di Amerika pada 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Nah, artinya apa nih kalau kita mengacu dari kata-katanya Mark Twain itu? Ya, mungkin kalau ya semoga nggak terjadi, tapi kemungkinan besar kalau menurut filosofinya Mark Twain itu ya kemungkinan ya riot atau kerusuhan itu ya bisa terjadi ya sebelum Piala Dunia, ya kemungkinan besar ya di bulan-bulan Mei lah, Mei atau Juni sebelum Piala Dunia berlangsung. Eh, itu aja dari saya, Dokter Zhang. Semoga nggak terlalu halu dan cocok logi, tapi Luar biasa. kiranya ini menjadi salah satu apa ya framework berpikir bagi teman-teman kita semua. Ini kayak saya senang banget deh. Pokoknya ini salah satu channel yang ibaratnya kita menjadi think tank ya, khususnya untuk negara Indonesia ini. Thank you, Dokter Zhang. Makanya kalau Anda lihat semua ya, setiap kali kita habis ngomong apa di sini, besok mesti dijalanin tuh. Ya, si guru gembul aja sering ngambil temanya dari kita loh. Ya, data dan tema. Cokro TV itu si Ade Armando itu ngambil dulu ya, kita bicara tentang gereja yang bayar jizah itu ya, gereja Betani, gerejanya Billy Pantova, gereja-gereja besar-besar itu ya yang bayar jizah itu. Itu kan akhirnya kan diambil sama Ade Armando kan. Berapa kali kita ngomong itu selalu ya, hampir selalu ya. Nah, Maksudnya nyontek, Pak.
Ya nyontek, Nyont mereka tuh ngambil ngambil idenya dari kita. Karena kan nyont kita kan penontonnya hanya 15.000, 20.000 kan. Kita kan kena ini, kena kena ban algoritma, nggak bisa ini, nggak bisa viral. oh. Nggak bisa viral. Kita sudah sehebat apapun nggak bisa viral. Begitu diambil sama Semat Lapak atau sama-sama langsung viral. Oh. Kalau di kita aja nggak bisa. Jadi kesempatan mereka untuk ngambil temanya kita. Jadi nggak apa-apa, nggak bagus. Apapun yang penting itu Iya. dibicarakan kan. Jadi si Oh. Didi Kempul itu termasuk tadi ya idenya George Soros itu dari mana pemerintah coba? Kan dari kita kan. Dulu kan kita Oh. bilang hati-hati ya, nanti kamu diselentik sama Yahudi dibatukin, kamu hilang kamu. Ya harus langsung nuduh Yahudi. Tapi sebenarnya Terutama terutama Abu Otman, Pak Pol. Begitu dia posting alamatnya Saroni, besok dia besok ada. langsung langsung kelar itu ya kan. Begitu alamatnya Terus dibagi, besok kelar tuh Saron itu. tuh rumah Saroni. Aduh, Kalau kita sorry. Aduh. Jadi kayak Pak Teddy itu hati-hati Pak kalau ngomong gitu karena begitu ngomong, begitu masuk itu langsung dijalani Pak sama masyarakat itu Pak. Yang kemarin ngomong bakar itu saya rada serem terus terang aja, Aduh. ya kan? Iya. Bilang bakar itu untung cuman satu dua orang ya yang cuman bakar-bakar ya, tapi kan ditangkap kan, tangkap beneran kan, tangkap pasti Iya. Pak Teddy kan sudah bilang hukumnya ditangkap. Walaupun pelakunya kan bukan dia, pelaku utamanya dia kan hanya bawa bom molotov aja. Pelaku utamanya nggak bakal ketangkep kan, dia juga nggak tahu siapa yang nyuruh, ya kan? Tapi kalau diselidiki semua itu pasti anak pesantren semua itu yang bawa bom molotov itu. Nah, jadi itu memang kita ini dalam masa-masa yang kritis ya. Oke, dalam masa-masa kritis ini saya berharap semua saudara-saudara tetap tenang, tetap percaya kepada Tuhan. Ya tadi yang Pak Abu Otman bilang itu tadi benar. Jadi memang kita ini think tank ya. Kita menjadi sumber ide dari polisi yang original ya. Kan channel kita ditonton oleh Mabes TNI, Mabes Polri, Istana Negara, oleh Embassy Indonesia yang ada di Belanda. Saya ini selalu di mata-mata ya, tiap gerakan saya ya. Terakhir-terakhir ada penyusup juga ya. Nah, jadi hati-hati, kita selalu ada lah. Tapi kita nggak takut karena kita tidak menyimpan rahasia apa-apa di sini. Kita nggak pernah takut ya. Tidak ada rahasia kita sembunyikan. Semua yayasan-yayasan keuangan pun semua jelas clear. Keuangan gereja kami pun diawasi oleh pemerintah. Saudara, beri makan Indonesia ya. Damaris akan aktif kembali hari Kamis ya. Kita akan aktif kembali yang di Surabaya. Yang di Jakarta saya harap Bu Erna dan tim segera lihat ya, bikin intelligence bagaimana cara kita bisa mulai lagi ya. Tapi Surabaya akan mulai. Kebetulan kita bekerja sama nanti ya dengan beberapa aparat ya untuk bantu menjaga. Sebab kalau berhenti ngasih makan itu nanti tambah parah. Dan saya pengen sebisa, ini ada Ombung Toba nih. Ini Ombung Toba dulu deh, kasih bicara dulu deh. Tadi mau saya tutup nih, tapi Ombung Toba masuk ini. Silakan Ombung. Tes suara Pak Paul. Waduh, mana aja Ombung Waduh, demo ya Ombung. ada Ombung deh. demo nih, nggak bener nih. Ada kok Pak Paul dan selalu memantau channel kita ini gitu ya. Saya kira apa Betul. yang disampaikan oleh teman-teman semua udah sesuai dengan fakta yang ada yang saya perhatikan. Cuman mungkin ada sedikit yang harus ya hanya tambahan saja. Ombung suara hilang ya? Iya, hilang. Ini Muncul. pengeluaran pemerintah itu udah nggak seimbang. Bayangkan dari penerimaan pajak 40% itu harus digunakan untuk membayar bunga hutang luar negeri selama periodenya Mulyono, Pak Paul gitu. Jadi buat pendukung-pendukungnya Mulyono jangan sakit hati ya. Nah, inilah yang menyebabkan krisis keuangan sekarang ini, krisis fiskal gitu. Nah, jadi yang ada sekarang, pemerintahan yang baru sekarang ini tidak bisa bergerak, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya dari sisi fiskalnya ya. Kemudian kalau kita lihat kenapa sampai ada PBB di daerah itu tinggi sekali ya? Ada yang 150, ada yang 200, ada yang 400. Ya karena urusan fiskal di daerah itu sudah diserahkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah-pemerintah daerah. Sementara sumber penerimaan di daerah itu apa yang ada? Yang ada ya cuma bisa
diambil dari pajak kendaraan bermotor dan pajak bumi bangunan. Nggak ada yang lain. Hanya itu taunya. Nah, ini kasus yang di Pati. Nah, pemerintah pusat ya tidak bisa bantu apa-apa karena kita tahu beban hutang 40% dari penerimaan pajak, ya. Kemudian juga di samping itu pemerintahannya Prabowo juga terlalu boros dalam soal buat kabinet yang terlalu gemuk, ya, demi konsesi-konsesi politik ketika dia maju sebagai presiden dan terpilih. Akhirnya terpaksa katanya mau melakukan penghematan, tetapi justru pengeluaran semakin lama semakin besar gitu. Nah, ini kita lihat ya. Nah, kemudian di sisi yang lain, sepertinya Pak Prabowo ini terlalu takut dengan partai-partai politik, ya, terlalu takut, ya. Akhirnya jadi apa? Tertanam budi. Hutang budinya ini yang harus dibalas. Jadi hanya kalau orang Medan bilang angkat telur sama partai-partai politik ini, termasuk juga sama DPR. Padahal sebetulnya Pak Prabowo itu adalah presiden yang dipilih oleh rakyat secara langsung, bukan dipilih partai politik. Nah, ini yang tidak boleh dilupakan. Akhirnya Pak Presiden Prabowo masuk ke dalam jebakan politik. Jebakan politik, dia harus memenuhi semua apa yang diinginkan oleh partai-partai politik ini. Di satu sisi ya memang suatu negara itu berdiri berdasarkan trias politika, ya, legislatif, ya, kemudian eksekutif dan yudikatif. Tetapi partai-partai politik dan DPR ini sudah kebablasan, sudah abuse of power. Bahkan mereka menentukan berbagai kebijakan, mengatur berbagai kebijakan sesuai dengan pesanan ketua-ketua partainya. Itulah sebabnya undang-undang penyitaan aset para koruptor nggak bisa disahkan. Kenapa? Karena pengaruh partai-partai politik besar yang 10 ketua partai yang kemarin dipanggil oleh Pak Prabowo. Nah, ini harus dilihat juga gitu. Jadi mereka ini bukan orang-orang yang tidak lepas dari dosa terhadap peristiwa kerusuhan yang terjadi 2 hari yang lalu. Mereka ini sumbernya salah satunya. Di samping kebijakan ekonomi yang tidak pas dari pemerintahan yang sekarang ini. Saya kira Sri Mulyani juga sudah tahu bahwa kita ini udah krisis fiskal, tapi dia nggak akan bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena faktanya seperti itu. Ya, inilah krisis yang disebabkan oleh Mulyono 10 tahun ini dengan proyek-proyek pencitraannya ini demi mempertahankan legasi daripada dinastinya untuk supaya going concern terus ke depannya, tetapi gagal kan? Kenapa? Karena mesin perekonomian bangsa ini nggak mampu memenuhi ambisi politiknya Mulyono dan keluarganya gitu, dan juga gengnya, geng Solo gitu. Nah, ini yang jadi persoalan. Nah, sekarang kalau kita mau lihat apakah kerusuhan ini masih akan berlanjut? Ya, semoga tidak, karena hari ini sudah mulai mereda, ya, sudah mulai mereda. Tetapi yang harus diingat bahwa ya Pak Presiden Prabowo harus bisa melepaskan diri dari pengaruh dari pemerintahan yang sebelumnya, termasuk orang-orang busuk yang membuat kebijakan-kebijakan blunder dalam kabinetnya itu yang menyebabkan penderitaan bagi rakyat. Sebenarnya pemicunya kembali lagi, apapun teori yang digunakan, mau itu katanya di belakangnya ada asing, mau itu asing atau apapun, ya, atau ada itu kelompok radikal, tetapi pemicunya pasti ada, apa itu? Masalah ekonomi, ya. Orang sulit untuk mendapatkan pekerjaan, sulit untuk mencari untuk untuk mendapatkan uang sekarang ini. Di samping itu, pemerintahan yang sekarang ini kebanyakan bermain-main dengan data statistik, di mana data statistik pertumbuhan cuman mungkin nggak sampai 5%, 4,7, 4,8 disulap istilahnya menjadi 5,2 dengan bagaimana? Dengan memasukkan program-program yang belum jelas realisasinya, misalnya seperti rumah 3 juta gitu, ya, dan lain-lain program yang lain. Jadi program-program yang termasuk masih angan-angan sudah dimasukkan ke dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi. Jadi semua statistik yang dikeluarkan oleh BPS itu sudah mulai dikritik oleh lembaga-lembaga penelitian dan lembaga-lembaga riset baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi ya sudahlah Pak Prabowo, berhentilah untuk bermain-main dengan program-program populisme. Ya sebaiknya mulai sekarang dan ke depannya
bekerjalah bagaimana sebisa mungkin mengatasi kesulitan ekonomi dalam masyarakat ini supaya situasi ekonomi politik keamanan dan lain-lainnya bisa stabil. Mau ada konspirasi asing dan lainnya, kalau misalkan selama masalah ekonominya stabil, saya kira nggak akan bisa terjadi kerusuhan. Ini krisis fiskal ini jauh lebih berbahaya daripada krisis moneter, ya. Kalau krisis moneter kita tahu penutupan 16 bank di masa pemerintahan Soeharto yang di tahun 97 itu menyebabkan ketidakpercayaan pada sistem keuangan. Kalau ini krisis fiskal dan ini fatal. Ini aspeknya ini macam-macam ya, bisa ke politik, bisa ke ini, ke konsumsi masyarakat dan lain-lainnya. Jadi ya berhentilah berorasi Pak Prabowo, ya, berpidato-pidato. Tunjukkanlah, pilihlah orang-orang yang bagus yang kerja gitu ya di kabinet yang akan datang ini. Kalau perlu harus reshuffle ya reshuffle aja gitu. Dan kemudian DPR kalau nggak mampu, kalau malah menjadi cost center bagi ini, saya setuju juga kadang-kadang ya. Mending nggak usah ada DPR-nya lah gitu ya. Sementara ini 5 tahun ini fokus pada penanganan masalah ekonomi dulu. Karena ini kalau tidak, ya udah bisa jadi kemana-mana, bisa jadi bubar bangsa ini kalau misalkan masalah ekonomi nggak teratasi. Kira-kira begitu Pak Paul. Terima kasih Pak Paul. Betul ya, itu sebetulnya ini kan kesalahan Jokowi periode kedua ya. Kalau dari pertama sebetulnya bagus ya, dari awal kita sudah bilang. Periode kedua ini mengerikan sekali Jokowi ya. Dia itu kayak orang serakah sekali ya. Terus saya mulai teriak ya. Orang malah maki-maki saya ya. Saya ingat sekali ya, nih ya. Itu periode Jokowi kedua itu ya. Aduh, saya ada bener-bener serang dia habis-habisan ya. Jokowi, Pangsang coba ya. Waduh, tahun berapa itu ya? Saya kasih meme-meme yang mengerikan tentang Jokowi itu ya. Aduh, saudara semua banyak yang ini ya, banyak yang memaki-maki saya ya. Mana nih Jokowi? Wah, banyak sekali ya. Pokoknya carilah nanti ya, yang zamannya Jokowi itu saya bikin. Tapi kan kalian semua kan nggak percaya waktu itu kan, saya dibully habis-habisan ya. Tapi tak hajar terus ya, tak kasih sarung melorot, tak lari, wah macam-macam ya Jokowi itu ya. Waduh, sampai akhirnya ya hari terjadilah yang saya ngomong itu terjadi semua tentang Jokowi itu. Ini Jokowi lagi sakit ya. Anda lihat ya, itu kena nanti itu ya, ngeri ya. Mana? Nanti itu yang terjadi dengan Jokowi itu ngeri ya. Rupanya ginjal tuh Pak Paul. Soalnya mukanya bengkak semua tuh orang. Ya bisa ginjal, bisa ya, yang saya bukan dokter ya. Ya bisa ginjal, bisa penyakit kulit. Kalau dia bilang penyakit kulit ya ngomongnya ya. Bisa macam-macam. Tapi kita nggak tahu itu apa. Saya kira ada hal yang tidak beres pokoknya dengan dia. Ya, karena nggak mungkin nggak sembuh kan. Tapi ini kan bengkak semua mukanya kan, melepuh semua. Bukan bengkak Pak itu Pak, melepuh Pak. Merah-merah itu Pak, melepuh itu mukanya. Kayak dibakar api neraka. Nah, proyeknya IKN ini kan dari awal sudah salah. Ya, niatnya benar, tapi ininya salah. Karena dia mengkhianati orang-orang Tionghoa, mengkhianati 9 naga dia. Makanya kan dilepehin sama 9 naga, dilepehin kan. Sama si Aguan itu kan. Berapa kali Aguan ini kan ditipu sama Jokowi. Jokowi ini kan licik sekali ya. Licik, ya, jahat sekali dia. Sio Kebo kan. Licik, jahat sekali dia. Tega, raja tega. Ya, Sio Kebo ini raja tega saudara ya. Hati-hati kalau ada yang Sio Kebo ini ya. Kelihatannya halus tapi raja tega. Tegel gitu ya. Nah ini Aguan kan dikorbanin semua orang 9 naga ini. Malah dia merapatnya ke Islam radikal. Nah, tapi yang dia paling takuti yaitu Habib Rizik, ya. Yang dia paling takuti Habib Rizik karena rahasia pegang Habib Rizik semua. Ya saya nggak tahu ada deal apa ya sampai begitu Alvin Lim deket sama Habib Rizik langsung diciduk ya Alvin Lim ya, kasihan Alvin Lim ya. Cuman foto bareng langsung diciduk sama Jokowi ya. Nggak nyampe seminggu tuh saya udah bilang Alvin Lim, langsung tak telepon ya malamnya tunjukkan ada foto sama Habib Rizik,
paginya langsung tak telepon, nggak nyampe seminggu, ciduk. Ya, senang sekali. Saya kira Jokowi ini akan ini ya. Yang kedua, Prabowo ini memang sekarang hanya bisa pada otorika, nggak bisa apa-apa, disandra oleh DPR. Ya, dari zaman SBY, dari zaman Jokowi, Prabowo, undang-undang pemiskinan koruptor ini kan dijegal sama DPR. Ya kan? Ya DPR ini memang harus diberangus dulu, karena memang DPR ini 9 triliun per bulan, gila. 9 triliun per bulan. Per tahun apa per bulan kemana ya? Saya lupa. Per bulan ya. 9 triliun per Tahun, bulan. Pak. Per tahun ya. Tahun. Per tahun ya, 9 triliun per tahun. Kalau 5 tahun saja sudah 50 triliun. Itu bisa buat ngasih makan Indonesia atau 9 triliun sebulan. Ya, ngeri sekali ya saudara ya. Kalau Anda melihat kondisinya, Prabowo nggak bisa apa-apa. Percuma, dia bikin apapun percuma. Nggak bisa. Ya Prabowo harus berani jadi orang jahat. Terus kamu sok baik nggak bisa. Nggak bisa, nggak ada cara lain. Prabowo harus berani ambil alih kendali semua. Kalau nggak terlambat, takutnya nanti sama Prabowo masih nggak jadi biarkan penjarahan dulu. Waduh, jangan begitu. Tapi ya susah ya. Balik lagi Jadi pesan begini Pak Paul. ya ampun, Jadi silakan. ketika era reformasi, orang kan terjebak pada euforia, gembira gitu bahwa kita sekarang menjadi negara demokrasi. Ya, kedaulatan adalah di tangan rakyat. Berdirilah banyak partai-partai politik ya. Kemudian partai politik ikut pemilu gagal, kemudian dia bikin partai lagi baru di pemilu berikutnya ya. Begitu seterusnya. Jadi akhirnya kalau kita lihat sesudah reformasi ini, partai-partai politik semakin banyak dan semakin berkuasa. Mereka rubah undang-undang, misalnya undang-undang di dalam internal DPR MD3 sesuai dengan ini, membuat kekuasaan di DPR ini ya sangat besar gitu lama-lama. Bahkan kalau saya perhatikan lama-lama lebih besar daripada pemerintah ya. Jadi mereka ini semacam dewan pemerintahan yang baru yang bisa memaksakan keinginannya kepada pemerintah gitu. Nah, jadi itu yang terjadi dengan DPR, termasuk juga dalam soal gaji, tunjangan, benefit, dan lain-lainnya. Semakin lama semakin besar. Bahkan ada anggota DPR hanya masuk sekali satu periode 5 tahun, kemudian dia akan menerima apa? Menerima pensiun seumur hidup. Betapa enaknya jadi anggota partai politik yang bisa lolos menjadi anggota DPR. Nah, itulah yang terjadi Pak Paul. Bayangkan berapa banyak biaya yang dihabiskan oleh biaya politik. Sementara dulu di zaman Pak Harto ini tidak terlalu banyak biaya politik ini ya. Karena cenderung lebih mengutamakan stabilitas pada waktu itu. Walaupun demokrasi dan kebebasan berpendapat dan berbicara diberangus. Tetapi kenapa waktu itu pemerintahan bisa punya dana lebih banyak untuk rakyat? Ya karena memang biaya politiknya tidak banyak. Tapi kalau sekarang saya kira sangat tidak adil, di mana masyarakat harus banting tulang sehari-hari mencari kehidupannya, sementara orang DPR hanya duduk diskusi, itu pun juga bahannya sudah disiapkan oleh stafnya gitu ya, oleh orang-orang yang dibayar juga. Mereka punya pengeluaran 9 triliun per tahun. Betapa ini ya memang ya sebaiknya ya partai-partai ini ya dibubarkan sebetulnya gitu. Kalau ngelihat situasi ekonomi yang terjadi sekarang ini, karena begitu besarnya biaya biaya politiknya. Tetapi apakah Pak Prabowo berani? Saya kira nggak berani. Karena apa? Ya karena undang-undang itu sudah sudah di-setel sehingga DPR tidak bisa dibubarkan. Artinya mereka akan menjadi suatu badan atau lembaga yang bebas berbuat semau-maunya, bebas mengambil kekayaan ataupun kemakmuran dari yang harusnya diberikan kepada rakyat. Nah, ini yang terjadi. Nah, kalau misalkan partai-partai politik dibiarkan seperti ini, kita nggak akan maju kemana-mana, Pak Paul. Tidak akan ada kemajuan. Ya, kenapa? Mungkin sebagian besar sumber daya finansial yang dimiliki oleh bangsa ini akan habis dalam urusan politik. Ya, akan habis oleh transaksi-transaksi yang terjadi antara oligarki dengan DPR, oligarki yang menyaru menjadi anggota DPR, ya, akan terjadi
di kalangan elit politik, ya itu yang terjadi, dan ini nggak akan sampai kepada rakyat sampai kapanpun. Jadi jangan pernah mimpi bahwa akan tercapai kemakmuran kalau sistem politiknya masih yang seperti ini. Ya, kita ini sudah nggak bisa dirubah lagi. Kenapa? Sudah terlalu parah kerusakannya gitu. Kerusakan politiknya sudah terlalu parah. Belum kita bicara kerusakan hukum, kerusakan ekonomi, ya, kerusakan sumber daya alam. Masih ingat waktu Pak Paul bahas daerahnya Pak Pontoh 60% mau ini diambil emasnya oleh perusahaan-perusahaan yang ada kaitannya dengan para politisi, ya, yang ada kaitannya dengan elit, dengan menteri-menteri dan dengan anggota-anggota DPR ini. Jadi yang terjadi adalah pemerintah maupun DPR dipenuhi oleh orang-orang yang tujuannya memang mencari kekayaan pribadi, bukan memakmurkan rakyat. Gitu. Jadi kalau misalkan Pak Prabowo, ya betul hanya bisa pidato-pidato, beretorika, tetapi isi retorikanya kosong. Tidak ada yang bisa ini. Dia bikin makan bergizi gratis, yang juga menyita anggaran, tetapi tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna. Banyak juga terjadi penyelewengan di lapangan, di mana orang-orang sakit perut, kemudian juga ya kita nggak tahu kualitas bahannya, karena ini kan semua diserahkan kepada kontraktor, ya, kontraktor yang melaksanakannya juga mereka pasti akan mengambil keuntungan atau rente, ya bermacam-macam gitu. Terus IKN juga masih jalan terus, ya. Sebenarnya IKN itu ya memang sudah nggak tepat lagi dijalankan sekarang ini, dengan kondisi di mana kita kena badai COVID, kemudian juga badai fiskal yang sekarang ini masih mau dipaksakan juga dilaksanakan. Akhirnya siapa? Rakyat pembayar pajak, pekerja yang itu saja dipajakin berulang-ulang. Mungkin kalau dihitung-hitung pajak per orang kepada orang yang taat pajak itu jauh lebih tinggi daripada pajak orang-orang yang diterima di Eropa ataupun di Amerika seperti Pak Paul, Pak Andi dan teman-teman. Kenapa? Karena orang yang mau bayar pajak pasti lu lagi gitu. Jadi itu yang terjadi, lama-lama ya masyarakat itu nggak kuat gitu. Terlepas dari konspirasi politik di belakangnya, ya seperti siapa itu ya bekas kepala BIN bilang ada asing. Kalau saya sih nggak terlalu percaya dengan teori-teorinya dia. Kenapa? Teorinya orang ketika perut lapar dia akan memberontak, dia akan marah gitu. Gitu kira-kira Pak Paul. Silakan Pak Paul. Ini Ratko nih, terlambat nih Ratko nih. Wah, kita